hadapi, terutama dengan suaminya. Tentunya hubungan dengan suami itu sebetulnya sudah tidak baik, maka mintalah kepada Tuhan melalui sholat istiqoroh itu, karena ini adalah pesan spiritual. Maka di sana pola asuh anak itu, kalau bapak ibunya kondisinya tidak rukun, maka apa yang diberikan kasih sayangnya tidak murni. Maka di situ perlu perubahan sikap, perubahan cara. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dimanapun kalian berada, Bunda doakan senantiasa sehat dan bahagia. Jumpa di Tarot Artis, kali ini Bunda akan melihat bagaimana nasib peruntungan dari Saskia Gotik. Ini berdasarkan dari request subscriber. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana peruntungan Saskia Gotik di 2024 nanti. Tapi sebelum kita bahas mengenai peruntungan Saskia Gotik, please subscribe, like video ini. Juga share sebanyak-banyaknya di teman-teman kalian ya. Sobat Bunda, di beberapa tahun, di 1 tahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu ini Bunda sudah membuat video, 2 video khusus buat Saskia Gotik berkaitan dengan nasib pernikahannya. Dan video tersebut indikasinya semuanya benar ya, bahwa yang pertama itu dari perkawinan Saskia Gotik ini banyak persoalan, kemudian mereka juga bisa terindikasi berpisah gitu, bisa nantinya juga bercerai, tetapi indikasinya masih berpisah. Tapi indikasi itu terjadi bukan di perpisahan untuk saat ini, tetapi perpisahannya benar terjadi karena suaminya ini sedang terlibat kasus korupsi, dan itu bisa diartikan terpisah secara jasmani ya, rumah, bukan terpisah dari perkawinan. Tetapi satu demi satu itu nampak ya, dan salah satunya video yang satu itu mengungkap mengenai peristiwa anak dari suaminya dari perempuan lain. Itu artinya rumah tangga Saskia Gotik itu banyak masalah. Ini perlu digarisbawahi ya Sobat Bunda, sebagai pembelajaran kita semua. Kalau kita menikah, itu lihat dulu apakah kita itu beruntung bila mereka menikah dengan pasangan kita. Sama dengan Saskia Gotik ini, apakah ada peruntungan menikah dengan suaminya. Kemudian juga itu yang pertama, bila kita melihat bahwa tidak ada koneksi yang bagus, kita harus segera bisa mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan itu. Yang patut dijaga adalah nafsu, supaya kita misalnya saja tidak hamil duluan. Maka kalau sudah hamil duluan, itu yang membahayakan, karena mau nggak mau kita harus menikah, padahal dalam pernikahan belum tentu kita beruntung. Nah, sekarang Bunda akan melihat bagaimana peruntungan dari Saskia Gotik di bulan-bulan yang akan datang, terutama di bulan depan ini dan tahun depan ya. Nasib Saskia Gotik. Dan Bunda juga kurang paham ya, mengapa saat ini suaminya bisa terlibat korupsi seperti itu. Di kartu yang pertama simbolnya adalah perjalanan ya. Jadi perahu dengan adanya ini simbol pedang, ini satu perjalanan. Bisa diartikan perjalanan rumah tangga mereka sendiri. Bagaimana perjalanan rumah tangga mereka sendiri? Di sini kartu yang kedua, simbolnya kartunya terbalik, ada simbol 3 koin. 3 koin ini mengartikan bagaimana situasi, seharusnya ini situasi yang bisa dikatakan bahwa mereka itu butuh pertolongan. Artinya tuh butuh pertolongan dari berbagai pihak, keluarga terdekat, teman-teman dekat, seperti itu, untuk memberi motivasi kepada Saskia dalam hal persoalan yang mereka hadapi. Karena sekuat-kuatnya kita, kalau kita itu sendiri, maka akan ada dampak yang negatif
yang bisa terjadi pada diri kita, terutama diri Saskia ya. Ini kartu yang kedua. Kemudian kartu yang ketiga, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana perjalanan Saskia. Di sini ada simbol 3 gunung. 3 gunung ini mengartikan juga hal yang berkaitan dengan pendekatan diri kepada Tuhan. Jadi dari peristiwa yang dialami ini ada solusi bahwa dia harus secara serius memohon kepada Tuhan, atau kalau bisa dilakukan sholat istiqoroh. Itu sholat istiqoroh itu meminta petunjuk dari Tuhan, ikut campur dalam masalah kita, dalam memutuskan persoalan yang sedang dihadapi, terutama dengan suaminya. Tentunya hubungan dengan suami itu sebetulnya sudah tidak baik, maka mintalah kepada Tuhan melalui sholat istiqoroh itu, karena ini adalah pesan spiritual. Maka di sana nanti Tuhan akan memberikan jawaban, harus bagaimana rumah tangganya nanti, apakah memang harus dipertahankan atau memang akan begitu terus rumah tangganya kalau dipaksakan. Karena Saskia Gotik tuh di sini berusaha memaksakan diri bahwa perkawinan dia tuh bahagia, padahal perkawinan itu tidak bahagia. Bahagia yang dipaksakan itu akan membawa dampak yang tidak bagus, karena ada orang lain juga yang menderita. Kita tahu bahwa sekali lagi suaminya punya anak dari wanita lain, dan ini sudah bukan menjadi bagian dari rahasia umum ya, sudah menjadi rahasia umum, semua tahu gitu. Kartu berikutnya adanya pembantu koin. Kartu ini mengartikan bagaimana hubungan itu sendiri ya, karena bila nanti sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan, maka akan ada jawaban. Entah itu akan tetap bertahan, tetapi bisa diartikan kalau bertahan nanti situasi, jangan hanya karena anak ya, jangan hanya karena dia bertahan tapi dalihnya anak. Sedangkan pola asuh anak itu kalau bapak ibunya kondisinya tidak rukun, maka apa yang diberikan kasih sayangnya tidak murni. Maka di situ perlu perubahan sikap, perubahan cara berpola pikir mengasuh anak itu sangat penting ya Sobat Bunda. Jangan kalau sudah berantakan rumah tangganya tetap bertahan, tapi demi anak itu kan dalih namanya ya. Kemudian kartu berikutnya di sini setelah melakukan spiritual, melakukan pendekatan kepada Tuhan, maka akan ada jawaban. Dan di sini kartu berikutnya ada pendeta wanita. Pendeta wanita ini adalah simbol dari mana mereka akan mengevaluasi satu sama lain. Ketika mereka sudah mengevaluasi satu sama lain, walaupun kondisi suaminya ada di penjara nantinya, karena kita belum tahu ya kasusnya sejauh mana, maka itu akan menjadi perasaan yang bisa membuat Saskia Gotik walaupun berpisah tetapi tetap kuat dalam menghadapi kehidupan. Sampai di sini kartunya ini Bunda belum menunjukkan mereka ini ada kaitan ada hal yang berkaitan dengan perpisahan atau perceraiannya belum terjadi ya di sini. Tapi di kartu ini adanya kuda hitam. Kuda hitam ini berkaitan dengan ekonomi. Jadi ini yang kabarnya sedang berhembus ya, bahwa mereka ini terkait dengan ekonomi, menjual aset itu urusan pribadi. Tapi dari sini muncul kartu yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian kartu yang terakhir ditutup dengan 4 tongkat. Ini kartu yang bisa mengindikasi bahwa memang memohon pertolongan Tuhan itu sangat dibutuhkan. Sekali lagi itu hal yang utama, karena di sini angka 4 tongkat ini adalah angka bukan hoki. Artinya memang mereka nantinya akan berseberangan, akan tidak sejalan begitu. Artinya kalau sudah tidak sejalan ya tadi pasti dari permohonan kepada Tuhan tadi, kalau memang Tuhan memberikan jawaban dari perjalanan mereka itu akan berbeda jalan, ya pasti di situ akan diputuskan bahwa mereka akan berpisah seperti itu. Tapi ending dari kartu ini bisa dilihat bahwa angka 4 bukan angka hoki, artinya perkawinan mereka memang tidak mendapatkan hal baik walaupun dipertahankan.
Jadi seperti itu bagaimana nasib dari Zaskia Gotik ke depan di bulan-bulan yang akan datang. Kesimpulannya semua ini bisa kita jadikan pembelajaran buat diri kalian bila mengalami hal yang sama, ya, supaya sekali lagi ketika mengambil keputusan dalam satu perkawinan janganlah itu gegabah dalam memutuskannya. Oke Sobat Bunda, buat kamu yang baru saja bergabung, please subscribe, like ya video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai di sini, bye-bye.